Bu Asri masuk dengan perasaan gugup dan was-was karena dia melihat sorot mata presidirnya yang melihat kedatangan Bu Asri dengan tatapan tajamnya. Entah apa kesalahan Bu Asri, tetapi bisa Bu Asri pastikan bahwa bosnya itu sedang marah besar karena mimik wajahnya sangat menyeramkan saat melihat. "Maaf, Pak. Apakah Pak Ziko memanggil saya?" tanya Bu Asri. "Apakah ini yang biasanya membersihkan ruangan ini?" tanya Ziko balik dan langsung mendapatkan anggukan dari Bu Asri. "Iya, Pak," sahut Bu Asri. "Kalau begitu apakah ibu yang kemarin membersihkan semua berkas-berkas saya di meja ini?" ucap Ziko sudah dengan nada marah karena dengan seenaknya membersihkan berkas-berkas yang penting dengan nilai miliaran rupiah. "Berkas, membersihkan?" ucap Bu Asri sedikit bingung, namun ia langsung teringat akan Felicia yang menggantikannya untuk membersihkan ruang kerja presidirnya itu. "Seharusnya saya, Pak. Tetapi karena saya kemarin ada urusan mendadak, jadi saya menyuruh OG lainnya untuk menggantikan saya membersihkan ruangan ini. Dia juga sudah biasa membersihkan ruangan ini, jadi saya tidak khawatir, tapi mungkin dia tidak tahu kalau berkas-berkas tersebut penting, Pak," ucap Bu Asri mencoba membela Felicia. "Adi, panggil sekarang OG itu," tegas Ziko kepada sang sekretaris karena dari tadi Adi juga masih berada di sana. "Baik, Tuan," balas Adi, kemudian pergi dari ruangan tersebut dan memanggil Felicia melalui Bu Luna. Felicia yang disuruh ke ruangan presidir oleh Bu Luna pun sedikit takut, gugup, dan was-was. Pasalnya Bu Asri juga ada di sana tadi, tapi kenapa dia juga ikut-ikutan dipanggil? Apakah dia membuat masalah besar hingga untuk pertama kalinya presidir memanggilnya, bahkan presidir baru yang memanggilnya? Felicia harus tetap tenang dan tidak boleh gegabah dalam bertindak karena bisa mempertaruhkan pekerjaannya di sini. Mungkin saja dia dipanggil karena ada sesuatu pekerjaan, maka Felicia akan senang karena bisa mendapatkan uang lebih banyak lagi, bukan? Sampai di depan ruangan CEO-nya, Felicia melihat ada Mbak Nina yang sekretaris juga di sana dan menyuruh Felicia untuk masuk saja karena sudah ditunggu. Segera Felicia mengetuk pintu tersebut dengan perasaan gugup. "Masuk," perintah orang di dalam dengan suara dingin dan tajamnya membuat buku kuduk Felicia berdiri seketika. Tak lama pintu pun terbuka dan menampakkan Bu Asri yang sudah duduk menciut di sana dengan wajah ketakutan. Namun Felicia masih tidak tahu permasalahan yang terjadi dan hubungannya dengan dia apa. Baru saja Felicia masuk membuat Ziko melihat ke arahnya, namun penampilan Felicia menarik perhatian Ziko. Dengan wajah cantik natural, tanpa tambahan make up apapun, badan ideal dan proporsional sangat cantik menurut Ziko hingga ia terdiam seketika. "Maaf, apakah Bapak memanggil saya?" tanya Felicia dengan nada sesopan-sopannya membuat Ziko tersadar dari melamunnya. Ziko segera kembali ke sifat aslinya, namun Ziko tak menyangka bahwa di perusahaannya ada OG yang terbilang cantik dan manis seperti itu. "Apakah kamu yang membersihkan ruangan saya kemarin?" tanya Ziko dengan nada dinginnya dan menahan amarahnya. Iya Pak," ucap Felicia dengan terbata-bata. Ziko pun melihat ke arah Adi dan juga Bu Asri, kemudian menyuruh mereka berdua untuk pergi dari sini sehingga menyisakan Ziko dan Felicia saja di sana berdua. "Sekarang saya tanya, di mana berkas-berkas di meja saya kemarin?" tanya Ziko lebih dingin lagi. Felicia yang mendengarkan hal itu pun mengingat lagi apakah dia membersihkan berkas-berkas di meja tersebut. Setelah mengingatnya, Felicia pun memberitahukan bahkan memang benar dia yang membersihkannya. "Iya, Tuan. Kemarin saya membersihkan meja kerja Tuan karena sangat berantakan," sahut Feli. "Sekarang di mana berkas-berkas saya?" tanya Ziko. Setelah mengucapkan hal itu, Felicia pun bergerak menuju ke laci yang biasa ditaruh berkas-berkas penting sewaktu Pak Teguh menjabat sebagai CEO di sana.
Tak lama Felicia membawa berkas-berkas tersebut ke meja kerja Zico dan Zico juga melihat berkas-berkasnya ternyata masih utuh dan tidak ada yang hilang. Maaf sebelumnya Pak, mungkin saya kebiasaan menaruh berkas penting di sana karena Pak Teguh sering sekali menaruhnya di sana. Ucap Felicia dengan menundukkan kepalanya tak berani untuk melihat ke arah sang bos. Sedangkan Zico malah berharap agar OG-nya itu menghadap ke arahnya karena entah mengapa Zico sangat suka melihat wajah cantik natural dari OG-nya itu. Nama kamu siapa? Tanya Zico entah mengapa tak tahu malu. Felicia yang ditanya pun terkejut namun segera menetralkan keterkejutannya dan berpikir bahwa itu adalah hal yang wajar. Bukan karena sebagai seorang bos pasti harus tahu nama karyawannya, tetapi Felicia hanyalah seorang OG rendahan yang bahkan pendidikannya hanya sampai SMA saja. Saya? Tanya Felicia sedikit terkejut. Iya, siapa lagi kan di sini cuma ada kamu dan juga saya. Sahut Zico dengan dinginnya. Saya Felicia. Ucap Felicia dengan gugup karena dia sedang berbicara dengan bosnya. Oh, ya sudah kalau begitu kamu boleh pergi dan ingat sekarang bos kamu itu saya bukan Pak Teguh jadi sekarang kamu ikuti aturan saya tidak mau berkas-berkas saya hilang lagi seperti tadi. Ucap Zico dengan penekanan. Baik, Pak. Sekali lagi saya minta maaf, ucap Felicia. Iya. Jawab Zico singkat padat dan jelas. Kalau begitu saya permisi Pak. Pamit Felicia kemudian pergi meninggalkan ruangan tersebut dengan hati sedikit lega. Bosnya itu tak marah kepadanya meskipun bosnya itu sangat mengintimidasinya tadi namun Felicia bisa bertahan. Saat keluar ruangan bosnya Bu Asri sudah menunggu Felicia di depan ingin menanyakan nasib Felicia setelah dari dalam sana. Fel, gimana? Naya Bu Asri berjalan pergi meninggalkan lantai 30. Aku gak apa-apa kok Bu, sahut Feli menenangkan Bu Asri. Maafin ibu ya gak ngasih tahu kamu sebelumnya gimana tempat Pak Zico, jadi kamu masih ngikuti tempat-tempat Pak Teguh. Ucap Bu Asri merasa bersalah karena ini semua juga salahnya. Iya, Bu Asri tenang aja toh Pak Zico juga gak mecat Feli kan? Sahut Felicia. Iya juga, ya udah kita kerja lagi aja ya. Sahut Bu Asri. Mereka pun kembali ke pekerjaannya. Mbak Suci dan Wulia saat jam makan siang mendekati Felicia dan menanyakan tentang kejadian tadi pagi. Di mana Felicia dipanggil ke lantai 30 membuat mereka merasa sangat kepo sekali. Fel, beneran tadi kamu dipanggil ke lantai 30? Tanya Mbak Suci. MBK Suci tahu dari mana? Tanya Felicia. Jadi benar? Sahut Mbak Suci kaget dan diangguki oleh Felicia. Emangnya Mbak Suci dengar dari mana? Tanya Felicia lagi. Tadi dari anak-anak OB katanya kamu dipanggil sama Bu Asri, sahut Mbak Suci. Iya. Jawab Felicia lemas. Kenapa Fel? Tanya Wulia. Kemarin waktu aku bersih-bersih ruangan gak sengaja aku simpan berkas-berkas tersebut ke laci yang biasanya Pak Teguh pakai. Pak Zico itu gak tahu jadi dia panggil aku sama Bu Asri deh. Ucap Felicia dan mendapat anggukan dari Mbak Suci dan juga Wulia. Oh gitu toh. Jawab keduanya dan mendapat anggukan dari Felicia. Sedangkan di sisi lain Zico sedang memikirkan sesuatu yang seharusnya tidak ia pikirkan yaitu Felicia, karyawan cleaning service-nya yang membuat Zico dari tadi memikirkannya saja. Karena merasa penasaran Zico pun memanggil Adi dan memerintahkan Adi untuk mencari biodata lengkap dari Felicia. Adi, segera kamu cari identitas dari Felicia Cleaning Service yang tadi kesini. Perintah Zico membuat Adi sang sekretaris pun terkejut akan perintah bosnya itu karena tidak biasa bosnya itu meminta permintaan yang menurutnya aneh. Baik, Tuan.
Jawab Adi kemudian meninggalkan ruangan bosnya itu. Saat keluar Mbak Nina melihat raut wajah Adi yang seperti kebingungan pun penasaran kenapa dia keluar dengan wajah seperti itu. "Ada apa Di?" tanya Mbak Nina. Mbak Nina pasti gak percaya apa yang Pak Ziko perintahkan ke aku," sahut Adi. "Apa emangnya?" tanya Mbak Nina yang sudah sangat penasaran. "Pak Ziko nyuruh aku cari biodata lengkap salah satu karyawan sini," seru Adi membuat Mbak Nina terkejut. "Apa? Bagus dong, itu artinya bisa saja Pak Ziko emang sedang mengincar salah satu karyawan sini. Emang dia dari divisi apa? Pemasaran, keuangan atau apa?" tanya Mbak Nina yang juga seperti seorang wartawan. "Cleaning service," jawab Adi singkat padat jelas, namun dilihat dari raut wajah Mbak Nina seperti memperlihatkan keterkejutannya mendengar ucapan dari Adi tadi. "Apa? Cleaning service?" sahut Mbak Nina dan mendapat anggukan dari Adi. "Siapa emangnya?" tanya Mbak Nina lagi. "Feli," jawab Adi lagi singkat. Mendengar jawaban dari Adi membuat Mbak Nina merasa bingung karena sebagai seorang wanita saja Mbak Nina juga sangat suka dengan paras wajah cantik Feli dan juga manis Felicia. Apalagi pria yang pasti akan suka dengannya, namun banyak yang tidak memperjuangkan Felicia karena memang nasib hidupnya saja yang tidak baik dan juga karena bukan lulusan universitas. Membuat banyak pria tampan dan kaya memilih tidak mau berhubungan dengan Felicia karena hal tersebut. "Tapi kan Pak Ziko tahu kalau Felicia itu cleaning service kan?" tanya Mbak Nina dan diangguki oleh Adi. "Mbak cuma kasihan kalau Felicia nanti dimanfaatin sama orang lain, kamu kan tahu sendiri Felicia itu cantik dan banyak orang yang ingin menjadikan Felicia pacar. Namun karena kondisi Feli jadi banyak juga yang memilih untuk pergi darinya, jadi Mbak sedikit khawatir," sahut MBK Nina karena dia juga perhatian dengan Feli, bahkan mereka sering bertukar cerita saat ada waktu luang. Menurut Mbak Nina, Felicia adalah anak yang baik dan cantik, sedangkan di mata Felicia Mbak Nina adalah salah satu orang yang sudah ia anggap sebagai seorang kakak. Di kantor mereka memang layaknya karyawan biasa, tetapi saat jam kantor selesai tak jarang Felicia juga sering ke ruang Mbak Nina untuk bertemu dengan anak Mbak Nina. "Iya, Mbak. Mbak tenang aja, kalau gitu aku ngejalanin dulu perintah Pak Ziko," sahut Adi dan mendapat anggukan dari Mbak Nina. Tak butuh waktu lama, Adi pun sudah siap dengan informasi yang sudah ia kumpulkan dengan menyuruh seorang detektif handal di bidangnya. Dia pun segera menuju ke ruangan Ziko dan segera melaporkan semuanya. "Tuan, saya sudah mendapatkan informasi yang Tuan butuhkan," ucap Adi membuat Ziko mengalihkan pandangannya dari setumpuk berkas di depannya. "Katakan," perintah Ziko kembali dengan setumpuk berkasnya. Adi pun mengatakan semua informasi yang sudah ia dapatkan. "Tuan, Felicia adalah anak sebatang kara, orang tuanya meninggal karena kecelakaan saat usianya 18 tahun. Dia tidak memiliki keluarga sama sekali dan juga dia sekarang tinggal dengan tetangganya yang sudah tua. Dia sudah bekerja di sini selama 5 tahun, namun uangnya selalu saja habis untuk membayar semua hutang yang orang tuanya tinggalkan kepadanya. Dan dia harus mengubur mimpinya untuk meneruskan pendidikan di bidang kedokteran." Ucap Adi panjang lebar membuat Ziko menganggukkan kepalanya. "Paham. Kamu boleh pergi," usir Ziko. Adi pun pergi meninggalkan ruangan. Sedangkan Ziko malah sedikit kasihan dengan nasib Felicia, padahal dia cantik tetapi nasibnya sungguh tidak cantik seperti wajahnya. Tak lama teleponnya berdering menandakan ada panggilan. Ziko pun mengangkatnya karena sang mama menelepon. Entah kenapa karena tidak biasanya sang mama menelponnya seperti ini. "Halo, ada apa Ma?" "Sayang, sekarang kamu ke kafe Mama ya, ada yang mau Mama bicarakan sama kamu."
ucap Mama Fanny kemudian menutup teleponnya. Mama Fanny memang mengelola kafe di dekat kantor Zico, jadi tidak lama untuk Zico agar cepat sampai. Dia pun mau tidak mau harus menemui sang mama tercintanya itu. Saat sampai, Zico melihat sang mama sedang berbincang-bincang dengan seorang gadis yang Zico tidak tahu siapa. Mama Fanny yang melihat kedatangan sang anak pun segera memanggil Zico untuk bergabung di mejanya. "Zico, sini!" panggil Mama Fanny. Zico yang merasa terpanggil pun mau tidak mau menuju ke sana. Namun dari gelagat mamanya, Zico bisa tahu kalau mamanya pasti berencana untuk membuat jadwal kencan untuknya. "Ada apa, Ma? Zico sedang sibuk ini," sahut Zico saat sampai di depan mamanya. "Kamu itu bisa duduk gak sih?" ucap Mama Fanny menarik Zico agar duduk di sampingnya. Membuat Zico berhadapan dengan seorang gadis yang menurutnya sangat biasa saja. "Norin, kenalin, ini anak tante namanya Zico, dan Zico kenalin, ini Norin anaknya teman Mama," ucap Mama Fanny memperkenalkan satu sama lainnya. "Norin," sapa Norin memperkenalkan namanya dan mengangkat tangannya, namun tak juga mendapat sambutan. "Zico," sewot Zico tak mau membalas jabatan tangan dari Norin. "Kamu jangan cuek-cuek amat dong, Zico," protes Mama Fanny dengan berbisik ke telinga Zico. "Astaga, Mama lupa tadi Mama sedang memasak, kalian bicara aja dulu ya, Mama mau ke dapur dulu," sahut Mama Fanny meninggalkan mereka berdua. Zico sudah hafal dengan taktik sang mama, beginilah kalau sudah ngebet mau punya cucu segala cara akan dilakukan, bahkan menjadwalkan kencan untuk Zico. Saat sedang makan siang berdua dengan Norin, anak dari teman mamanya, Zico tak sengaja melihat seseorang yang sekarang ada di pikirannya, yaitu Felicia. Felicia diajak Mbak Suci dan juga Wulia untuk makan di kafe milik Mama Fanny karena memang menu di situ sangat enak-enak dan juga sangat lezat. Tempat itu lumayan mahal karena terbuat dari bahan-bahan berkualitas. Awalnya Felicia tidak mau karena sayang sama uangnya, tetapi Wulia dan Mbak Suci memaksa dan juga berkata bahwa mereka akan membayarkan makannya karena mereka kasihan dengan Felicia. Dia tidak pernah makan makanan enak dan sekali makan makanan sederhana saja, gajinya tidak pernah tersentuh untuk memuaskan keinginan dirinya.